Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sia-sia sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, saya akan react video berkenaan dengan kemenangan Indonesia. Timnas Garuda menentang Bahrain dengan kedudukan 1-0 pada malam tadi. Dan tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Oh, gila ya. Bikin merinding ini guys. Gila ya. Itu kalau pandangan dekat maksudnya umpama Phoenix bangkit ya. Umpama Phoenix bangkit ya guys. Sesuai dengan kemenangan Indonesia malam tadi. Kebangkitan Indonesia. Memang bikin merinding itu guys. Ini untuk penonton yang berasa dekat dengan lukisan Garuda yang amat besar. Yang kalau daripada pandangan jauh gimana itu guys. Mama terbang benar ya. Ini memang benar ya. Karena teman saya malam tadi dia bilang di suasana JBK itu berbeda ya guys. Auranya lain macam. Auranya benar-benar bikin kita merinding ya. Teman saya ada kiriman WhatsApp malam tadi. Dia bilang keadaan JBK itu lain macam guys. Itu yang saya katakan. Berkat dari JBK ini, maka kita alhamdulillah mampu untuk mencuri 3 mata berharga. 3 poin berharga ya guys. Masya Allah. Memang auranya lain macam. Auranya lain ya guys. Bikin merinding ya. Umpama Phoenix bangkit semula. Garuda bangkit ya guys. Masya Allah. Terima kasih pertama-tama untuk support kalian yang luar biasa pada kami. Hanya satu pesan saya yang perlu kalian ingat. Semuanya yang ada di sini main semuanya dari hati. Dan akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Kalian jangan khawatir, semuanya akan berikan segalanya untuk Indonesia. Wah, setenang itu dia ya. Setenang itu dia ya, speech-nya yang hanya beberapa detik ini, mungkin dalam 25 saat ini. Wah, itu bikin benar-benar kita merinding ya. Benar-benar bikin terkesan kalau kita dengar benar-benar maksud tersirat yang telah disampaikan oleh Rizky Ridho itu, bahwa setiap pemain yang hadir ketika menentang Bahrain malam tadi itu bermain dari hati. Itu yang saya rasa, bagaimana Indonesia itu menentang tim Bahrain yang ketika ini berada di tangga ke-81. Walau Indonesia itu dari rankingnya rendah lagi daripada Bahrain itu. Dan sudah lama Indonesia tidak memikirkan ranking. Yang pentingnya adalah semangat jiwa, semangat juang, dan juga mainnya dari hati guys. Mainnya daripada hati untuk negara, untuk tanah air tercinta Indonesia. Speechnya ini Rizky Ridho ini bikin kita merinding itu guys. Itu yang diberikan kepercayaan. Tapi yang penting itu ketenangan dia itu guys. Fokusnya itu ketenangan. Jangan khawatir, wahai peminat-peminat, wahai Indonesia, kami akan memberikan yang terbaik. Ingatlah bahwa mereka bermain daripada hati. Masya Allah. Gila ya. Bikin merinding itu guys. Antara pemimpin yang menitik beratkan tentang bahwa betapa
sepak bola Indonesia itu adalah satu wadah ataupun satu tempat bagaimana Indonesia itu melihatkan perjuangan bangsanya, guys. Pak Prabowo antara pemimpin yang menyatakan bahwa jangan diremehkan Indonesia itu oleh mana-mana bangsa pun di dunia ini ketika mereka berada di padang menentang mana-mana timnas negara lain ini, guys. Karena di sanalah rakyat Indonesia bersatu, rakyat Indonesia tanpa mengira ras dan agama memperlihatkan semangat juang dan juga kesatuan bangsa itu. Dan malam tadi kita dapat lihat suasana di JBK sendiri. Wah, hadir Anda di sana rasanya lagilah aura-auranya itu terjangkau ke hati, terjangkau ke jiwa. Kalau saya yang daripada jauh ini bisa melihat situasinya itu, lautan merah putih di dalam JBK itu benar-benar memberikan kita rangsangan, semangat dan juga jiwa patriotik Indonesia, guys. Beri semangat pada timnas kita. Semangat, semangat. Pak Jokowi pun ada ya. Pak Jokowi pun menonton ya, guys. Pak Jokowi pun masih berada di sana, guys, untuk menghadiri pertandingan ini, menyaksikan di depan mata ya. Tetap menunggu walau apapun terjadi, walaupun sudah bukan bergelar presiden, mantan presiden, tapi tetap mendukung Indonesia. Orangnya masih sama. Sinteyong berada di Indonesia karena ini harilah kemarin itu 25 hari bulan Maret beliau masih berada di Indonesia untuk menyaksikan perlawanan Indonesia menentang Bahrain nobar ya, bersama dengan peminat-peminat dan juga rakyat Indonesia yang ada di Jakarta ya, guys. Dia tetap berada di situ mendukung. Di situ kita dapat lihat walaupun beliau ini tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, tetapi ketulusan hati itu untuk berada di sana untuk melihat bekas anak-anak buahnya ini melawan ataupun gigih berada di dalam padang untuk mencuri 3 mata berharga untuk Indonesia. Ketulusan hati beliau itu haruslah dihargai. Beliau tetap di sini walaupun tidak lagi bersama dengan timnas Indonesia, tetapi hatinya tetap bersama dengan timnas Indonesia. Wow. Ini saat ini ada reaksi daripada Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir ya. Unggul 1-0 dari Bahrain. Saya lihat di sana terlihat kelegaan hati Pak Erick Thohir dan juga saya rasa beliau benar-benar rasa wow, alhamdulillah, syukur kali ini tepat pilihan beliau. Masih tetap yakin dengan Patrick Kluivert bahwa dia mengatakan tetap masih ada playoff-nya, dan kini beliau membuktikan bahwa pilihan yang ada ini adalah tepat. Patrick Kluivert bersama dengan pelatih yang lain, tenaga pelatih yang lain itu. Dan di sini boleh berasa bangga dan lega dengan apa juga tumahan sebelum ini ketika kemarin kita menentang dengan Australia dihentam 5-1, kemudian di sini beliau bangkit dan menyatakan bahwa ini adalah kebangkitan Indonesia. Kebangkitan Indonesia, guys. Ternyata Patrick itu benar-benar yang
yang tenang juga ya. Ini situasi di mana Indonesia mendapat 1 gol ya kayak. Reaksinya itu tenang juga ya. Cukup kayak gitu. Tenang, yes. Tidak melonjak apa, tidak teriak-teriak, cuman yes. Tenang sama seperti ucapan beliau ketika berada di dalam sidang media ketika Indonesia dikalahkan oleh Australia. Beliau tenang dan mengatakan, Anda tidak tahu dengan semangat anak juang timnas Indonesia. Anda tidak berada di sana, Anda tidak berada di ruang bilik persalinan. Beliau mengatakan itu. Jadi ketenangan beliau itu benar-benar asli ya. Ketika sidang media juga berada di dalam padang, marahnya juga tidak lampau dilihatkan, kesedihan juga tidak dilihatkan, ketenangan itu juga yang bikin kita kadang-kadang itu kurang pasti, tetapi mungkin itu adalah salah satu persona beliau, seorang tenang, seorang yang cara melatih yang sendiri, dan itu adalah mungkin keunikan beliau. Yes, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Indonesia masterclass, Indonesia fight back. Akhirnya Indonesia bisa dapat 3 poin lagi dan menjaga asanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Ole Romani lewat asis yang cantik dari Marcelino Ferdinand. Ole Romani keluar sebagai man of the match dalam pertandingan kali ini. Selain itu, Rizky Ridho juga layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya. Dia bertarung hingga menit akhir, bahkan saat kakinya cedera sampai jalannya pincang. Begitu juga dengan Jaizes dan Jusa. Trio center back ini amazing guys. Clean sheet. Joey Pelupesi juga melakukan debut yang impresif, amazing, luar biasa. Di babak pertama bermain dengan Tom Haye sebagai destroyer di lini tengah. Dan di babak kedua bermain dengan Ivar Jenner juga sangat bagus. Masterclass untuk Joey Pelupesi. Selalu dipanggil ke timnas dan selalu mendapatkan kepercayaan oleh pelatih baik Sintayong dan Patrick Kluivert. Kali ini Aka Ricky Kambuaya menunjukkan kelasnya. Diposisikan sebagai gelandang serang dan beberapa kali bertukar posisi sebagai winger. Kakak Ricky Kambuaya membuat penonton impresif melihat penampilannya. Kelas Kakak Ricky. Dengan kemenangan ini, Indonesia naik ranking ke 123 di FIFA. Dan untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat keempat klasmen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masih bisa mengejar peringkat 2 tapi peluangnya sangat kecil sekali. Dengan catatan kita bisa mengalahkan Jepang dan Cina pada bulan Juni nanti. Dan berharap Australia sedikit goyang di sisa pertandingan. Ayo kita rayakan 3 poin ini. Lupakan dulu perbedaan yang ada. Kita happy-happy dulu atas kemenangan Indonesia. Komentarnya Benar-benar. Itu dia guys, beberapa video yang telah saya unggah di atas kemenangan Indonesia menentang Bahrain semalam. Nah, Indonesia sudah lama meninggalkan persepsi bahwa ranking itu adalah menunjukkan kekuatan. Ranking itu adalah menunjukkan faktor-faktor kemenangan. Tidak. Indonesia sudah lama melupakan itu guys. Dan kali ini Indonesia membuktikan lagi kebangkitan Garuda di rumah kita sendiri, di rumah keramat JBK, di mana orangnya di stadium JBK itu lain macam ya guys. Ketika Garuda gergasi dinaikkan umpama terbang ke langit ya guys. Masya Allah, Masya Allah. Dan performance kali ini 1-0 itu sudah syukur ya. Kita benar-benar mengharapkan 3 poin mata berharga kita mampu untuk genggam dan kita curi daripada Bahrain. Dan malam tadi alhamdulillah kita telah menggolkan 1 gol dan semua ada di situ. Pak Prabowo ada di situ, mantan presiden, Pak Jokowi pun ada, Patrick Kluivert berada dalam keadaan tenang, dan ketika sebelum pertandingan juga Rizky Ridho telah memberikan speech yang benar-benar memberikan kesan kepada hati pemain-pemain dan juga penonton-penonton. Saya nggak tahu doa apa malam tadi yang didoakan oleh rakyat Indonesia serta Asia Tenggara ini. Dengan keberkatan bulan Ramadan ini kita telah membawa pulang 3 mata berharga. Terima kasih kepada Ole yang telah memberikan 1 mata gol dan juga harapan bagi peminat-peminat Garuda. Kami peminat Asia Tenggara tetap mendukung dan berada di belakang walau siapapun pemimpinnya, siapa juga pelatihnya. Dan kali ini Patrick Kluivert telah membuktikan kekecewaan rakyat Indonesia kemarin ketika menentang dengan Australia terbalas pada hari ini.
kredit diberikan kepada setiap pemain di setiap posisi. Mereka telah melakukan yang terbaik, telah melakukan tanggung jawab yang ada, terutama sekali di posisi back yang clean sheet, tidak pernah dibolosi oleh pemain daripada Bahrain, tetap memberikan halangan-halangan yang luar biasa daripada timnas Indonesia. Oke guys, kita raihkan kemenangan ini, kita genggam kemenangan ini sebagai satu semangat dan satu keyakinan kita berikan kepada Patrick Kluivert. Tahniah Patrick Kluivert, Anda buktikan bahwa Anda layak berada di sana sebagai pelatih timnas Indonesia. Ayo Indonesia, kita ada lagi perlawanan menentang dengan Jepang, perlawanan menentang dengan China, dan kita harapkan itu akan berlaku. Oke guys, kita doakan agar Indonesia tetap semangat, tetap akan lolos pada peringkat seterusnya. Jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Ayo Garuda, kita terbang tinggi.